channel. So, kali ini aku akan ngasih tips nih ke kalian. Gimana sih, apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk masuk ke perguruan tinggi. So, gak sabar, yuk ikutin aja yuk videonya. Siap. Tips yang pertama adalah siapin waktu. Kenapa sih kak waktu emangnya penting gitu kan? Ya penting banget lah. Lo pikir mau masuk PTN lu butuh cuma 2 hari doang? Kan gak mungkin. Kan misalkan lu baru fresh graduate nih, lu harus sebelumnya lu persiapin UN lo nyiapin ujian. Kalau SMK uji kemudian UN ya ada double 2. Terus uji itu ujian kompetensi. Jadi kalau SMK tuh ada ujian kejuruannya lagi, beda sesinya dengan UN, ada UNJ juga gitu. Dan terus selain itu juga gak mungkin lo buat survei, buat cari informasi PTN lo, PTS lo tuh sekejap 2 hari, seminggu, aduh gila, sebulan aja tuh kayak masih pendek banget. Dan lo tuh kayak menentukan saat mencari perguruan tinggi tuh kayak menentukan nanti mau kemana gitu. Dan lo juga gak bisa suka-suka buat ganti jurusan juga sih ya, kecuali lo mau menyayangkan waktu lo untuk sia-sia sih. Nggak juga sih, bukan sia-sia juga ya, kadang kita juga harus mencari jati diri kita juga, nggak secepat itu, orang kan beda-beda. Tapi menurut gue sih itu membuang waktu. Dan kayak misalkan kita tuh mempersiapkan waktu itu ya sekitar setahun lah. 6 bulan menurut gue sih kayak sebentar banget sih gitu kan, apalagi lo nanti 6 bulan itu kan sibuk UN dan yang lain-lain, dan lo kayak lo kebagi gitu, lo mau belajar buat persiapan PTS untuk masuk PTN gitu kan. PTS juga tes sih sekarang, PTN gitu juga kan ya nggak mudah lah gitu kan. Terus juga lo buat survei, lo juga kan harus tahu gimana kultur atau budaya di kampusnya nanti ya, beda kan ya. Lo di Jakarta istilah di UNJ itu gimana pergaulannya gitu, di UIN gimana, UIN Jakarta gimana gitu kan, terus atau di UI gimana pergaulannya atau gimana gitu. Lo harus persiapkan. Lo pengen misalkan lo tinggal di daerah mana, di Depok, lo mau di kampus UI, lo mau bolak-balik aja ya nggak apa-apa. Kalau misalkan gue pengen deh di Bandung, di Unpad, atau lo di Telkom University, gue di swasta, atau lo mau di Binus University, lo tinggal di Bandung gitu, lo harus ngekos di Jakarta. Lo harus juga cari tahu gimana budaya Jakarta, gimana lo cari kosannya atau apa. Lo harus memikirkan sampai sejauh itu. Serius, gue ini ngomong secara realita aja ya, nggak, ya emang sih agak jauh sih, tapi menurut gue itu penting buat dipikirkan gitu. Ya lo bersyukur kalau misalkan orang tua lo yang memikirkan itu. Tapi kalau misalkan lo berusaha untuk mandiri gitu kan, orang tua lo kerja, sibuk kerja, atau sebenarnya orang tua yang kurang paham gitu, ngerti tentang budaya kuliah, atau orang tuanya yang lulusan SMA kayak nyokap bokap gue gitu kan masih agak kurang tahu gitu. Jadi ya kita berusaha cari tahu sendiri tuh, dan butuh waktu yang lama kan. Oke, itu butuh waktu yang lama guys. Gak jelas banget sih gue. Oke, itu waktu ya, jangan lupa. Yang kedua adalah cari informasi. Dan tadi sebelumnya gue juga udah ngasih tahu kan, lo juga perlu cari informasi nantinya lo mau masuk PTN mana. Dan cari informasi itu bisa lo bisa melalui media internet, buku. Sekarang juga banyak banget kok buku-buku yang kayak jelasin gimana mencari tentang PTN bagusnya gimana. Terus juga banyak kok kayak di balik tuh, kayak di SBM tuh biasanya baliknya bukunya itu ada kayak daftar-daftar kayak PTN gitu, terus atau range PTN tertinggi gitu. Terus kalian juga butuh juga dong informasi tentang PTN swasta gitu, kayak contohnya Binus, Telkom, terus Mercu Buana, terus apa ya, Jentera Law School. Kalau kalian gak tahu Jentera Law School, kalian nanti ada sesi sendiri tentang Jentera Law School. Itu BTW itu adalah tempat perkuliahan gue. Oke, abaikan. Informasi itu penting banget. Lu cari informasi gimana sih cara masuk PTN-nya, gimana sih budaya kampusnya, gimana sih
daftar biaya yang penting itu, sumpah asli biaya tuh penting banget menurut gue biasanya kalau misalkan cari informasi PTN, gue cari biayanya tuh berapa masuk PTN itu, dan atau PTN sekarang ada gratis sih, PTS-nya itu berapa dan lingkungannya gimana. Lo kalau misalkan ngekos tuh harganya range, misalnya di Bandung berapa, range-nya mungkin dari harga 500 sampai 1 juta gitu, lo mampunya berapa gitu. Penting banget buat nyari informasi dan rajin-rajin nyari informasi. Lo bisa survei, tadi gue bilang kan survei, lo penting banget untuk survei karena kadang nggak puas ya kalau misalnya di internet juga. Lo sekalian traveling sih menurut gue, kalau misalkan kayak survei kalau lo mau pengen kampus di Malang gitu, lo ke Malang gitu kan, ke Unbrau, ke Surabaya gitu. Aduh asik banget sih sebenarnya. Abaikan. Dan yang ketiga adalah sebelum lo masuk PTN, pasti lo harus menyiapkan beberapa banyak buku untuk lo pelajarin. Nggak buku aja sih, sekarang juga banyak aplikasi kan ya. Yang gue dulu pakai itu adalah Zedius.net. Asli ya, itu keren banget aplikasinya. Gue masih pakai sih. Dan itu juga ada media online dan offline. Asli ini gue nggak endorse, tapi ini adalah gue kasih tahu kayak ini bagus banget aplikasinya gitu. Terus juga ada YouTube juga sekarang banyak kan yang education gitu. Terus selain buku juga bisa nonton video YouTube lah, cara belajarnya yang efektif gimana. Bukan efektif sih, apalah itu. Terus nih gue ngasih beberapa tips nih buat buku-buku referensi juga. Ini tahun lalu sih, kan kalau misalnya PTS kan juga perlu, SBM kan penting juga tuh. Aduh, buku SBM gue kebetulan juga hilang, gue nggak tahu kemana gue cari kok nggak ada gitu kan. Dulu gue pakai SBM Mega, apa ya gue lupa pokoknya Mega, gue lupa serius, asli gue lupa banget nama buku SBM gue apa. Terus selain buku itu gue pakai Zenius yang tadi gue bilang tuh. Terus selain itu juga kalau misalnya kalian minat mau masuk STAN, sekolah tinggi, iya gue lupa kan ngasih tahu sekolah tinggi, lupa banget anjir. Ya sekolah tinggi kan banyak tuh, misalkan STAN, sekolah tinggi statistik, intelijen negara, terus administrasi gitu. Kalian bisa nyari buku nih. Contohnya gue beli STAN, kebalik. Nih gue beli PKN STAN coy, tapi gue nggak ikut dan sama sekali kayak bersih gitu. Dan gue kayak, ya dulu kan gue SMK akuntansi ya, jadi kayak pernah kedoktrin buat oke, lo kayaknya lanjut deh ke akuntansi, tapi ternyata enggak, gue malah jauh banget hukum. Nah itulah fungsinya, untuk membagi waktu yang lama, dan and then lo juga butuh mencari informasi dan sesuai minat bakat lo. Asli lo harus serak banget. Misalnya lu tadinya lu SMK multimedia, terus tiba-tiba lu pengen jadi perawat, ya why not. Kalau misalkan lo nyamannya jadi perawat, ya lo jadi perawat gitu kan. Ya gila sih, tapi enggak sih, itu enggak gila menurut gue ya. Ini hidup coy, jalankan aja. Terus juga banyak kan anak IPA yang ke IPS, terus tiba-tiba jadi IPA jadi hukum coy gitu kan. Lah gue akuntansi ya masih nyambung lah, gue bisa masuk hukum bisnis. I know. Enggak, gue belum perjurusan kok, gue masih semester 2. Dan nih gue juga ngasih juga nih, kalau misalkan lo masuk UNJ juga lo bisa beli nih UNJ, lo bisa latihan-latihan soal gitu kan. Terus selain itu juga lo bisa beli, oh iya, bahasa Inggris penting banget loh buat SBM. Asli gue ada agak dundung, tapi gue pakai ini, gak tahu gue pakai ini. Dan ada satu lagi gue lupa banget. Terus juga jenis juga ada kok buat khusus bahasa Inggrisnya, kalian juga bisa beli dan murah banget. Gue kalau nggak salah beli harganya tuh 100.000, nggak tahu ya itu berapa, setahun yang lalu lah gue beli gitu kan. Itu penting banget dan itu bisa dipakai untuk anak SD, asli anak SD, SMP, SMA, dan kuliah. Oke. Yang keempat adalah kalian atur strategi belajar kalian senyaman mungkin. Ya pokoknya nyaman aja sih buat lo gimana, atau lo misalkan lebih nyaman atau lebih nyambung belajar dengan metode melihat video, atau kalian suka dengan membaca aja gitu, cepet nyambung. Kan orang beda-beda ya kalau misalnya belajar. Terus ada juga yang
Kalau misalkan kayaknya kalau lebih nyambung tuh belajar pagi, ya udah pagi aja lo atur tuh jadwal lo pagi gitu. Atau kak gue kayaknya nyamannya malam, ya udah malam aja nggak apa-apa, lo atur waktu aja gitu. Kak gue kan capek pulang sekolah udah sore itu, ya udah lo atur aja sebaik mungkin lo bisa gitu belajar gitu untuk mempersiapkan PTN. Please banget, PTN itu nggak main-main coy gitu kan. Ataupun PTS juga lo harus mempersiapkan belajar juga. Sekarang juga PTS juga banyak kok yang tes, dan lo harus tahu kalau misalkan nilai lo baik saat tes itu lo bisa mendapat peluang untuk di courting lah, atau di courting lagi bahasa gue atau dapat potongan-potongan kan lumayan untuk meringankan orang tua lo, atau ya lo kali aja bisa dapat beasiswa kan gitu kan. Pokoknya strategi belajar lo deh itu penting banget asli deh, senyaman lo mungkin. Serius gue serius nih, ini gue serius coy, gue serius banget loh. Metode belajar tuh emang harus bener-bener senyaman mungkin lo harus ubah gitu kan. Kalau misalnya lo gak nyaman, tapi kalau emang kalian yang udah nyaman ya udah terusin aja gitu. Dan yang kelima adalah lo harus ikhtiar dan rajin beribadah. So buat yang agamanya Islam, lo rajin sholat malam, rajin puasa Senin Kamis atau semacamnya. Atau yang non muslim mungkin kalian bener-bener rajin beribadah sih ke tempat ibadahnya, rajin-rajin deh beribadah gitu. Terus dan jangan lupa jaga kesehatan juga ya, soalnya kalau kalian sakit juga repot, nanti gimana cara persiapannya. Terus tetap semangat, good luck buat kalian yang lagi berburu perguruan tinggi, semangat dan semangat. Dan thank you so much buat udah ngikutin video gue dari awal sampai akhir. Yang sorry belepotan juga cara ngomongnya, gue juga lagi latihan juga dong. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan gue mohon banget buat teman-teman yang punya kritik atau saran kak buat ini dong video ini, temanya ini, kalian boleh banget komen di bawah ini. Dan gue senang banget kalau misalnya kalian memberi masukan buat gue. Thank you so much, bye bye.